Kita mulai lagi. Bismillah. Ilmu yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi kita lanjut kembali pembahasan. Kalau tugasnya, kerja tugas di sini, dan materinya, disuruh copy paste, buka materinya. Parameter perencanaan jalan. Jadi dalam merencanakan jalan ada parameternya. Kayak nyaman di jalan. Nah, ada 4 tadi dan dijelaskan kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume dan kapasitas jalan, dan tingkat pelayanan jalan. Nah, yang pertama itu adalah kendaraan rencana. Ya. Kendaraan rencana ini sudah ada dibagi 3, kecil, sedang, dan besar. Yang kecil diwakili mobil penumpang, yang sedang mewakili bis, dan besar diwakili truk semi trailer. Nah, ini sebagai acuan perencanaan geometrik jalan. Ini dimensinya sudah ada standar dimensi kendaraan untuk yang kecil, sedang, dan besar. Tinggi, panjang kali lebar, tonjolannya depan belakang, radius putarnya maksimum minimum sudah ada. Radius tonjolannya sudah ada. Ini gambar kendaraan rencana dan contoh kendaraan. Ukurannya sudah ada juga. Ya, jari-jari manuver juga di sini. Perlihatkan bagaimana dia membelok di tikungan. Nah, ini sangat berkaitan dengan perencanaan geometrik jalan. Supaya bisa lewat kendaraan di tikungan dengan baik. Maka kendaraan rencana di sini berpengaruh ya. Ukuran lebarnya kendaraan rencana itu mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Membeloknya, cepat membeloknya kendaraan itu mempengaruhi rencana tikungan dan lebar median. Daya kendaraan rencana mempengaruhi tingkat kelandaian. Ya, dan tinggi tempat duduk pengemudi mempengaruhi jarak pandang. Kemudian pemilihan kendaraan rencana sebagai dasar perencanaan geometrik jalan ditentukan oleh fungsi jalannya, jenis kendaraan. Kemudian yang kedua, kecepatan rencana, singkat VR, yaitu kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan dalam perencanaan jalan tentunya. Bagaimana di tikungan, bagaimana giringnya jalan, jarak pandang. Nah, kecepatan rencana ini merupakan kecepatan maksimum menerus di mana kendaraan berjalan dengan aman dan nyaman ya, aman. Artinya aman tergantung dari bentuk jalan. Kecepatan rencana ini mempengaruhi kondisi seluruh bagian jalan dan biaya cost dari jalan tersebut. Jadi perlu kecepatan rencana dalam sebagai parameter merencanakan jalan. Apa yang mempengaruhi kecepatan rencana? Ya, kondisi jalannya, apakah datar, berbukit atau gunung, ya, kondisi terakhir, kemudian sifat dan tingkat penggunaan daerahnya. Ini contoh kalau datar, bagaimana kemiringannya jalan 0 sampai 9,9%, kalau bukit 10 sampai 24,9%, bagaimana kalau pegunungan ya 25% ke atas. Kemudian kita yang berikutnya ini volume lalu lintas VGP, volume jam perencanaan, yaitu perakiraan volume lalu lintas dan persatuan SMP per jam. FLHR, faktor K. Jadi VGP sama dengan K kali LHR. K itu proporsi lalu lintas harian, ya, pada jam puncak. Nah, ini volume lalu lintasnya bisa dilihat pada tabel ini, gambar ini ada, nah ini gambar ya, bagaimana waktu, hari, apa ini, kendaraannya, aliran kendaraan. Nah, ini kapasitas. Itu arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan, kondisi tertentu.
Jadi SMP, satuan mobil penumpang per jam, SMP per jam satuannya. Kemudian berikutnya ini ada pembahasan kinerja jalan. Ini ada ilustrasi, ada jalan A, kapasitasnya 2.000 kendaraan per jam, volume 1.000 kendaraan per jam, kapasitasnya 2.000 yang lewat 1.000 kendaraan. Nah, kemudian jalan B, kapasitasnya 1.500 kendaraan per jam, volume yang sama, volumenya 1.000 ya kendaraan per jam. Pengemudi lebih merasakan nyaman pada jalan yang mana? Tentunya yang luas yang lebih nyaman. Jadi kinerja jalan berpengaruh. Nah, ini pembahasan kinerja jalan menggunakan dua ukuran secara umum, DOS dan LOS. DOS ini Degree of Saturation, kemudian VRC ratio, nah, LOS ini level of service, tingkat pelayanan. Ada perhitungannya ini. Kita mau cari tingkat pelayanan sampai bisa ketahui pelayanan jalan itu A atau B atau C atau D atau E. Nah, itu bisa dihitung, ada perhitungannya. Itu apa namanya? Kinerja jalan ya. Kemudian jarak pandang ini tentunya jarak yang diperlukan pengemudi saat mengemudi. Dia perlu melihat kendaraan di depannya dan sampai membahayakan dan sampai terhalang. Pengemudi dapat melakukan sesuatu yang menghindari bahaya tersebut dengan aman, itulah jarak pandangnya. Fungsi umum jarak pandang menghindari terjadinya kecelakaan, memberi kemungkinan kendaraan mendahului kendaraan lain, menambah efisiensi jalan, tingkat pelayanan bisa maksimal, pedoman untuk mengatur lalu lintas, menempatkan rambu. Ya. Jarak pandang ini dilihat dari kegunaannya ada dua. Jarak pandang henti dibutuhkan menghentikan kendaraan. Jarak pandang menyiap dibutuhkan dapat menyiap kendaraan yang berada pada lajur jalannya dengan menggunakan lajur pada arah yang berlawanan. Nah, di sini jarak pandang pada malam hari, juga ini ada pembahasannya. Mana faktor yang paling menentukan malam hari itu faktor lampu besar. Penurunan kemampuan melihat pada malam hari akibat kesilauan, silau lampu besar dan berlawanan arah tentunya. Pandangan pada malam hari ini dibatasi kemampuan penyinaran dan ketinggian letak lampu kendaraannya, tergantung lampunya. Pemantulan dari benda. Fungsi yang menentukan keamanan nyaman dan nyaman dalam mengendari di malam hari yaitu jarak pandang henti. Sedangkan jarak pandang menyiap tidak berpengaruh. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi parameter ya geometrik jalan. Perencanaan geometrik jalan itu ada 4 ya parameternya. Kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume dan kapasitas jalan, dan tingkat pelayanan. Nah, ini yang lebih lengkapnya silakan dikerjakan tugas besarnya. Tugas besarnya itu akan bisa diketahui ya, perencanaan geometrik jalan. Ya, demikian materi kesempatan ini. Kemudian saya tutup dengan pengembangan karakter ya. Nah, ini tidak terbaca. Kisah Nabi Zakaria. Apa bisa dibuka? Abi, aku tidak tahu bikin susah. Oh iya, pintar. Ini aku tidak bisa bikin susah. Ah, ini. Tidak terbuka di sini. Dan susu anu itu susu 7. Materi kita kuliah. Nabi siapa tadi ya? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kita coba ambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Apa sifat yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini tidak bisa tampil kisah Nabi yang diterbitkan oleh Zain Penyejuk Hati. Ditulis oleh Ari Wibowo.
titikannya pertama 2018. Kisah Nabi Zakaria. Nah, beliau ini seorang nabi dan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman itu keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi keturunan dari para nabi. Nah, Nabi Zakaria ini kerjanya pengrajin kayu. Nah, ya selalu bekerja dengan tekun dan selalu berdoa. Bekerja dan berdoa. Ini sifat-sifat seorang nabi. Kalau kita ambil hikmah, kita jadikan apa namanya karakter kita. Nah, pada saat itu ada masalah tentang bagaimana urusan seorang anak yang namanya Maryam, keluarganya Imran. Di sini diputuskan oleh Imam Baitul Maqdis di Palestina waktu itu, katanya siapa yang pemilik pena, pemilik penanya tidak terbawa arus sungai ketika dilempar, dialah yang berhak mengasuh Baitul Maqdis. Ini solusi dari Imam Baitul Maqdis di Palestina waktu itu. Siapa yang bisa, maka dia menjadi apa? Ya, pembimbing, ya, pengasuh dari Maryam, seorang wanita. Allah SWT membuat pena milik Nabi Zakaria alaihissalam tidak terbawa arus sungai. Yang lain melempar pena terbawa arus sungai, tenggelam, sedangkan Nabi Zakaria penanya tidak terbawa arus. Luar biasa, ini menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka atas kehendak Allah, maka Nabi Zakaria menjadi pengasuh Maryam. Maryam ini putri dari keluarga Imran, orang soleh. Nah, Maryam ini orangnya baik hati, orangnya solehah, tidak berbuat macam-macam, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ya, sehingga doanya dikabulkan. Setiap Nabi Zakaria datang menyanggup Maryam, ya, dia melihat makanan berlimpah. Selalu ada makanan. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, ya Maryam, di mana? Dari mana engkau mendapatkan semua ini? Nah, Maryam menjawab, semua ini dari Allah Ta'ala, hanya dialah yang maha memberi rezeki. Nah, Allah Ta'ala kemudian membalas kesungguhan dan doa Nabi Zakaria alaihissalam, yang beliau orang tekun dan rajin berdoa. Nah, walaupun sudah tua, kemudian diberikan apa namanya anak, ya, walaupun istrinya sudah menopau, sudah tua juga, tapi masih bisa hamil dan kemudian mendapatkan anak. Allah memberikan anak namanya Yahya, yang kemudian jadi Nabi, Nabi Yahya alaihissalam. Ini nama Zakaria selalu bersyukur dan berdoa dengan lemah lembut, dan Allah Ta'ala menyukai hamba yang berdoa dan bersyukur. Kemudian Nabi Zakaria salam terus menjaga amanah dari Allah Ta'ala. Yahya alaihissalam selalu belajar, mendapat bimbingan dari ayahnya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, itulah yang kemudian menjadi anak soleh dan menjadi nabi bahkan. Apa pesan yang bisa kita ambil atau hikmah? Nah, kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa, belajar dengan tekun. Nah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, berdoa dan belajar dengan tekun. Yang kedua, mendapatkan amanah. Kalau mendapatkan amanah, jika dapatkan amanah harus dijaga, ya, terus amanah dan bertanggung jawab, ya, tidak berkhianat. Ya kan amanah tidak boleh berkhianat, harus amanah. Dan ketiga, mahasiswa harus percaya bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki, Maha Penerima setiap doa. Hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Berdoa, belajar yang tekun, pada mendapatkan amanah, harus menjaga dan bertanggung jawab, dan harus yakin pada Allah itu Maha memberi rezeki dan Maha menerima setiap doa. Apa saja doanya akan diterima. Ini ada dasarnya dari surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan juga ini amanat yang harus dijaga. Dalilnya Al-Mu'minun ayat 8. Waladina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang melihara amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Jadi amanatnya selalu dijaga. Jadi ini hikmahnya. Berdoa, belajar dengan tekun, jika dapatkan amanah, bertanggung jawab, menjaga amanah, dan yakin percaya Allah memberi rezeki dan Maha menerima setiap doa. Ya, demikian, ya. Ya, kita ambil dari hikmah kisah Nabi Zakaria. Ya, demikian. Ada yang belum diabsen tadi? Ya.
Apa ini? Adrian nomor 5 sudah. Saya Pak, saya belum. Belum. Berapa? Saya Pak. Muhammad Yusuf. Berapa nomor FM? Saya Pak. Kurang kedengaran. MPM-nya berapa? 2005 10 11 Pak. 11. Muhammad Yusuf. Iya. Kalau Fahri Poyo ada ini? Sudah belum Pak, Fahri saya juga Poyo. tadi. Siapa namanya? Heri H. Adasa. Oh, NPM. 18 05 10 32. 32. Hah, tak ada sini. 18. Siapa namanya? Heri H. Adasa. Oh, baru ini ya, baru masuk ya. Iya, Pak. Heri 18 Mas Adasa. 18 05 10 10 32. 32. Heri Hadasa. H. Ya? Adasa. Oh, H titik. Iya, Pak. Titik Hadasa. Heri Hadasa. Mengerti ini 05 10 itu apa maksudnya? Kalau Prodi, 18 Pak. itu apa? Ya? Itu tahun masuk. 18 tahun masuk dari 18. Kalau 05 apa? Itu 05 itu fakultas sama ya, prodinya, Pak. fakultas 32 10 prodinya. Iya, ya. anu Cocok. 32 absen. Ya, sudah Iya, mengerti. Pak. Ya, siapa lagi berikutnya yang belum absen? 12 sudah. Yusuf Art sudah tadi ya. Siapa? Sudah semua? Fana Sabina. Siapa yang belum absen? Sudah. Ini Fana Sabina ini berapa NPM-nya nih? Mana Fana Sabina? Iya Pak, saya. Berapa NPM-nya? NPM-nya 09. 09. Di sini 2000 Ilvana. Oh, Ilvana ini. Iya Iya. Pak Siapa lagi? Ilvana. Ya, sudah Ilvana. Kalau boleh tulis NPM akhir supaya tinggal di sahabat. Mudah di absen. Kalau nama agak susah dicari. Kalau nomor kan angkanya sudah tersusun 1 sampai sekian. Nah, kalau 12 hanya langsung lihat akhir 12 gampang. Yela Novitasari sudah di absen? Yela Novitasari mana ini? Yela Novitasari tak ada di sini. Tidak ada suaranya juga. Yela Novitasari. Iya Pak, iya. Berapa NPM? 30 Pak. 30. Oh, belum muncul. Baru kali ini ada data hadir ya? Iya Pak. Yela. No. 57 Pak, tak salah bukan 30. Hah? Berapa? 57 Pak. Oh, 57. Kan 30. Iya. Belum ada sini. Angkatan 2020 juga? Atau Iya Pak. 2018?
2020 Pak. Iya, ya, tadi. Y, nah, no, kita Iya. Jalan Novitasari Pak. Novitasari Jatuh nih. akhir berapa? 57? Iya. 1057. 57. 10,5, 10,57 ya. Sudah. Apa lagi? Oh, sudah ada semua? Kalau Abdul Razak berapa? Sudah belum? Belum, Pak. Berapa NPM? 10.13, Pak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. 10 orang, 1, 2, 3, 4, 10. Ya, sudah semua. Ya, ada yang bertanya atau menambahkan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu kuliah kita. Ini sudah ada yang punya anak ya? Sila Novitarsari. Sudah. Profilnya ada anak kecil. Sudah menikah ya? Jadi kita cukupkan dulu sampai sini ya. Ketemu lagi. Iya, Pak. Ya. Akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya klik dan